Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebastian Edi, mualaf tahun 2003. Alhamdulillah sampai sekarang muslim. Saya dulu Buddha sampai SMP, SMA, lalu saya agama Katolik sampai kuliah, lulus, terus tahun 2003 baru muslim mualaf karena alasannya mau nikah. Kalau dulu kan orang Chinese nih bang ya, dari Buddha dia mau ke Kristen, mau ke Katolik tuh nggak masalah. Masalahnya kalau dari Buddha ke Islam. Saya kebetulan nih pacaran dulu ya bang ya, pacaran sama Muslim, Betawi Muslim, kurang lebih 8 tahun sampai 10 tahun dah. Pacaran terus suatu saat dia bilang pacaran udah kelamaan nih. Mau nikah apa enggak? Kata dia gitu, kata istri saya yang sekarang nih. Kalau menikah ya udah saya putusin, ya udah saya nikahin dia. Tapi dia bilang harus cara Islam. Dia bilang katanya biar nggak zina apa ya bang. Saya sama istri saya buat perjanjian, saya masuk Islam, tapi Islaman saya bilang. Saya nggak mau masuk Islam beneran, asal nikah aja. Saya nikah tuh tahun 2003, saya di Kitan dulu baru masuk Islam. Di daerah Cipulir tahun 2003 udah baru saya nikah. Terus sudah nikah 4-5 tahun saya bimbang, saya nggak jalanin Islam, mau jalanin Katolik. Tadinya saya termasuk Katolik yang taat, udah dibaptis, sudah ke gereja tiap Sabtu Minggu gitu. Terus ya udah saya nikah, cuma saya ngerasa hampa aja. Suatu saat saya mau belajar sholat, saya bilang sama istri saya mau belajar sholat, bilang. Terus sama istri saya dibeliin buku. Zaman dulu itu ya buku sholat tuh ada usolinya. Dijalanin sehari paling 2-3 waktu gitu. Terus bang ngerasa agama gua apa nih? Islam kagak, Katolik kagak. Dan istri saya tuh pinternya dia, kalau pas hari Minggu saya diajak jalan bang, diajak jalan sama anak sama dia. Saya lupa Katolik, ya udah saya coba jalanin ini dah Islam. Saya mau coba belajar sholat. Ya udah saya sholat sewaktu 2 waktu sehari. Terus suatu saat ya bang, saya mau sholat full tuh. Tiba-tiba udah kepikir gue mau coba rasa-rasanya sholat full gitu. Dari subuh sampai isya. Saya sholat. Pas isyanya ini baru alhamdulillah saya dapat hidayah bang. Pas saya sholat isya, saya baca Al-Fatihah, tiba-tiba tuh nusuk ke dada saya bang. Tiba-tiba kok kayaknya suara saya bagus banget gitu. Dan tiba-tiba saya nangis, bener-bener nangis sampai semua ini dah ingus apa semua. Tiba-tiba saya sampai 4 rakaat sampai salam, saya tuh baru mikir, kok begini nih, kenapa nih gue nih dalam hati saya gitu kan. Terus udah itu baru berasa lega nih. Terus saya tanya ke istri saya, nih saya begini nih Mi, saya tadi sholat isya saya begini. Ya udah tuh kamu dapat hidayah, kata istri saya gitu. Saya bilang, ya kan dulu kamu pernah bilang, saya pernah bilang ke istri saya mau masuk Islam nih, tapi Allah harus nunjukin dulu kalau Islam saya diterima, dia bilang gitu. Ya udah tuh kamu ditunjukin. Ya udah, dia bilang.
Terus saya ngerasa damai apa gitu. Saya juga bingung nih apa, kata saya itu hidayah. Ya udah dah, saya janji tuh Bang dalam hati saya, ya udah nih, saya mau masuk Islam secara benar, secara kafah gitu. Ya udah, saya nggak bakal ninggalin namanya sholat, saya bilang. Udah saat itu mulai dah saya mikir-mikir dah, saya jauh-jauhin maksiat-maksiat Bang. Kerjaan, pergaulan, sama kehidupan yang nggak benar saya tinggalin dah. Saya coba jalanin Islam secara benar aja. Nggak pernah saya ngerasain kayak pas saya sholat isya begitu Bang. Ngerasa damai, ngerasa lega. Ini apa saya bilang gini nih. Rasa kayak begini dulu agama saya nggak pernah ngerasain. Saya baru ngerasain pas saat itu. Saya dulu juga usaha malam ya Bang ya. Namanya juga Chinese ya. Kalau nggak kehidupan malam ya kurang kayaknya. Kerjanya malam, pulangnya pagi. Usaha juga usaha dulu gaun-gaun malam Bang. Spa sama karaoke. Jadi gaulnya sama cewek-cewek. Ada ustadz saya yang bilangin, coba dah Bang Edi tinggalin dah usaha-usaha begini, cari aja yang halal. Kan walaupun Bang Edi jual bajunya kan kena efeknya. Dia kasih contoh gini Bang, ini cewek malam nih ngelihat usaha Bang Edi bajunya bagus, terus tuh cewek jadi di booking sama tamu. Bang Edi kena dosanya. Saya dibilang gitu, terus saya pikir oh iya. Udah lama-lama saya tinggalin, saya sedikit-sedikit saya tinggalin. Alhamdulillah sekarang ya konveksi yang halal. Kalau dulu mah parah Bang. 1 meter kain bisa jadi 2 setel baju cewek. Nah, segini. Ya udah saya tinggalin lah. Sejak saat itu saya dapat hidayah tuh alhamdulillah. Ya udah saya belajar tinggalin. Saya stop dah kehidupan malam. Usaha-usaha begini saya banci setir. Ya efeknya juga sampai sekarang sih. Tapi ya coba bertahan aja. Yang berat sih emang dari Katolik kecil nih masalah makan babi ya Bang. Waduh berat tuh. Orang saya dulu paling doyan, tiba-tiba harus diharamin. Mama saya juga sampai bingung, kok bisa dulu babi paling doyan tiba-tiba nggak doyan? Ya harus belajar. Juga berat juga. Tinggalin dunia malam dah Bang. Iya, kalau kata orang mah babi salah masak aja enak Bang. Ya namanya umur masih 30-an ya Bang. Waktu itu kan ninggalin kehidupan malamnya berat juga. Namanya minum, narkoba lah, cewek lah, belum lagi judi. Iya udah saya tinggalin semua dah. Alhamdulillah sampai sekarang. Pas masuk Islam 45 tahun yang itu mah nggak masalah Bang. Pas saya masuk Islam secara benar baru masalah tuh. Saya harus jelasin ke mama saya lama. Waktu itu saya juga nenangin mama saya. Ma udah tenang aja Ma, orang cuma Islaman, saya bilang. Ini nggak jalanin bener-beneran, yang penting istri minta doang supaya cara Islam doang. Begitu saya jalanin Islam yang benar, wah mama saya ya marah, keluarga besar juga marah. Saya ini dulu rumah di daerah Setiabudi Bang ya. Jadi saya kalau mau sholat, kalau mau apa tuh nggak berani sholat di musola atau masjid yang dekat rumah. Harus jauh, paling nggak mama saya nggak kelihatan. Ini rumah mama saya, ini musola nih. Jadi kalau saya keluar masuk musola, mama saya yang niat. Jadi saya ke masjid ya agak jauh. Ada namanya masjid Mubasirin. Ya saya di situ. Akhirnya dapat jemaah di situ, belajar ngaji di situ, jadi muazin juga di situ. Terus yang heboh ya tetangga-tetangga Bang. Ngadu ke mama saya kan, Ci itu anak lu no, ketemu tadi di masjid nih, lagi sholat rajin, lu kapan Ci gitu. Mama saya ketawa-tawa aja, pulang saya domelin, ditanya lo benar lu masjid sekarang gitu. Sering dengar saya, dulu kan kenal juga tuh Bang ya sama marbot Mubasirin. Sekarang saya azan, sholat di situ, habis maghrib, habis apa saya belajar ngaji di situ sama ustadz situ ada namanya Ustadz Musli. Sekarang satu pengajian saya. Papa saya udah meninggal, mama saya masih ada. Karena alhamdulillah udah terima. Keluarga besar juga udah bisa terima, walaupun masih ada dikit-dikit bedain ada.
Oh, dari paman saya, dari bibi saya tetap. Iya, dulu juga masuk Islam banyak kemudahan saya, Bang. Saya masuk Islam yang benar, dipermudah. Nggak lama saya bisa umroh sama istri saya, sama ayahnya istri saya. Waktu saya umroh tuh, saya pertama kali masuk Masjidil Haram, saya kan dengan cerita tuh, Bang ya. Wah, kalau ngeliat Ka'bah lu pasti nangis, katanya gitu kan. Terus saya masuk tuh, Bang. Pas saya masuk, mana katanya, saya pikir bisa nangis lagi gitu kan. Bener, pas udah tengah-tengah Masjidil Haram, saya ngeliat Ka'bah, tiba-tiba nangis, Bang. Nggak tahu ada perasaan apa, nangis sendiri. Dan selama tawaf tuh saya nangis. Istri saya sampai bilang, udah. Ya, nangis mulu gimana mau ini, tawaf gitu. Saya nggak bisa nahan perasaan saya. Dan juga nggak bisa dibuat-buat tuh mah. Ya udah nangis saya selama tawaf tuh. Ya itu, udahlah. Dulu ngerasa, wah udah benar-benar dah. Dulu juga anak dosa masih sedikit kali ya pas masuk Islam ya, Bang. Dari non-muslim masuk Islam, dosa dihapus, nol lagi ya. Wah, yang dipermudah. Lama-lama banyak lagi. Lama-lama dosa makin banyak lagi. Ya, begitu deh sekarang. Dulu sih benci Islam enggak ya, Bang. Cuma saya tahu aja Islam rese gitu, Bang. Berisik, pagi-pagi azan lu berisik bener ya. Kebetulan rumah saya dulu dekat musola. Waduh, ribet dah. Harus sholat 5 waktu, pagi-pagi harus bangun, sholat subuh, nggak boleh makan babi lah, nggak boleh minum-minuman keras. Kan udah agama lain kan boleh. Ninggalin dunia malamnya, ninggalin kehidupan malam itu berat juga, Bang. Azan ya nikmat sekarang mah. Kadang-kadang gue saya azan, sholat subuh kan paling berat kalau menurut saya mah. Pagi harus bangun kan, lagi nikmat-nikmatnya tidur. Kalau dulu kan nggak kepikiran masuk Islam, Bang. Jadi saya juga nggak berusaha nyari. Orang cuma target saya nikah, masuk Islam, nikah. Udah Islam-Islaman saya. Nggak kepikiran mau masuk Islam, jadi saya nggak mencari tuh apa Islam, apa gimana caranya, enggak. Emang banyak ya, Bang, mualaf tuh yang seperti saya, Bang, dulunya. Cuma mau nikah. Banyak bener ya. Teman saya juga banyak yang begitu. Masuk Islam karena mau menikah aja. Saya cuma pesan ya, hidayah tuh harus dicari, Bang. Enggak hidayah tuh datang tiba-tiba langsung masuk Islam. Lu mualaf, lu nggak mencari, tapi lu masih jalanin maksiat, tiba-tiba dapat hidayah, itu nggak mungkin, Bang. Jadi itu hidayah harus dicari. Coba kalau saya dulu juga nggak berpikir mau belajar sholat 5 waktu, mungkin hidayah nggak datang, Bang. Terus coba saya pesan kepada mualaf, ya niatnya pertama cuma untuk nikah aja. Harus mencari, harus belajar Islam yang benar, baru hidayah insya Allah datang. Ya harapan sih ya supaya insya Allah ngasih kekuatan untuk selamanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Selalu berdoa buat keluarga saya yang anak dan istri itu, Bang. Alhamdulillah juga dikaruniai istri yang soleha, dikasih istri soleha, dikaruniai anak yang soleh. Saya juga berani ke mama saya, Bang. Dan anak saya pun berani ke mama saya. Dipikir mama saya neneknya kan. Anak saya pernah bilang, nenek masuk Islam dong, katanya. Biar kita ketemu di surga. Kan kalau nggak Islam, nenek nggak ketemu saya, ketemu aku di surga loh, Nek. Mama saya ketawa aja. Sebagian besar ya, Bang, Chinese nih, anggap tuh Islam tuh rendah, Bang. Banyak kan Chinese nganggap gitu. Lu masuk Islam lu malu-maluin lu. Masuk Islam biang kerok gitu, Bang. Jadi dia masalah. Banyak perbedaan, Bang, antara Buddha ke Islam. Kalau Buddha ke Kristen kan nggak masalah. Di Buddha ke Kristen ada sebagian masih boleh pegang hiyo, ziarah ke kuburan, doa-doa apa boleh. Banyak yang sama, Bang. Tapi kalau ke Islam yang benar kan dilarang, pegang hiyo pun nggak boleh. Ngikutin ke apa namanya tasabu.
ikutin adat-adat dia nggak boleh. Kalau ke Kristen masih boleh bang. Kristen megang hiu boleh. Nyembah, kan di Cina tuh ada namanya meja abu. Meja abu tuh foto-foto leluhur dipasangin hiu, dikasih sembahan kalau lagi acara-acara ya, mau Imlek atau acara apa gitu, dia masih boleh megang. Kalau di Islam kan nggak boleh kita, nggak kuat, banyak orang agak menjauh. Chinese lain, belum dia sama temen-temennya misalnya, di temen-temennya udah beda, nggak terima lah kalau Chinese dari Buddha ke Kristen ke Protestan, nggak masalah buat dia. Kalau Islam mah, tadi pikir memang cuma Islaman ya, tetap mau diterima. Dia cuma tahu wah Islam bohong-bohongan, Islam KTP ya sekarang bilang bang. Terus pas dapat hidayah, ya udah saya udah nggak mikir. Yang penting masuk Islam secara kafah gitu bang. Ya udah saya jalanin aja. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus juga belajar ngaji bang. Dulu pertama ngaji di Setiabudi. Terus ngaji di sini nih Jalan Lontar. Teman-teman jemaah dukung. Alhamdulillah. Demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa ya. Sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.